Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang telah disediakan ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, izinkan saya di sini untuk menyampaikan beberapa hal untuk materi penyuluhan lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui belakangan ini, di desa ini beberapa kali mengalami bencana alam, yaitu seperti banjir dan tanah longsor. Dan seperti yang kita ketahui pula, beberapa bulan terakhir ini terjadi aksi pemanenan hasil hutan, yaitu berupa kayu secara besar-besaran. Nah, kita mengetahui secara bersama-sama memang hasil dari pemanenan hasil hutan ini seperti kayu ini memang dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. Namun masyarakat di sini mungkin lupa untuk bagaimana cara memperkembangkan lagi kayu yang sudah ditebang untuk anak cucu kita nanti. Nah, resikonya yang pertama yaitu banjir, dan yang kedua yaitu tanah longsor, yang seperti beberapa minggu terakhir ini yang dialami warga sekitar ini. Nah, kenapa banjir dan tanah longsor ini bisa terjadi? Yang pertama, pohon-pohon ini sudah banyak yang ditebang. Kenapa? Pohon-pohon ini sangat berperan penting untuk mengatasi masalah seperti banjir dan tanah longsor. Yang pertama, seperti pohon ini mempunyai fungsi untuk mencengkeram tanah agar sewaktu dia hujan, tanah ini tidak tergerus air dan tidak mengakibatkan longsor dan membuat tanah ini kokos kuat. Dan yang kedua, pohon ini mempunyai akar, yang mana fungsi akar ini juga untuk menyerap air. Jadi apabila hujan itu turun, dapat diserap oleh akar-akar pohon. Nah, dan yang mana tidak membuat suatu areal ini menjadi banjir. Nah, Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, itu mungkin beberapa efek dampak buruk dari hasil pemanenan hutan yang tidak dilengkapi dengan penanaman kembali atau reboisasi. Nah, di sini saya ingin mengajak warga yang ada di desa ini untuk kembali lagi menggiatkan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Nah, mungkin di sini Bapak Kepala Desa bisa memfasilitasi masyarakatnya, dan juga nanti saya akan juga membantu aparat desa untuk mengajukan ke pemerintah atas, begitu. Dan juga dampak buruk ini bukan hanya banjir dan tanah longsor, Bapak Ibu hadirin sekalian, masih banyak juga dampak buruk yang lainnya, seperti terjadinya pemanasan global, di mana warga-warga sekitar ini mengalami temperatur suhu udara ini sangat meningkat gitu. Jadi misalnya lagi pas musim kemarau, itu akan menyebabkan suhu panas nih makin meningkat, Bapak Ibu. Dan yang rasain siapa? Warga sini juga begitu. Nah, marilah kita menjaga lingkungan kita ini agar tetap seperti dahulu. Dan semoga nanti hasil dari reboisasi kita ini kita jaga, kita rawat, dan hasilnya bisa dikembangkan untuk penerus kita. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan ini akan berdampak baik untuk kedepannya, bisa untuk mencegah banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari sekarang
dan dalam waktu dekat ini mungkin kita akan menjalankan program ini begitu. Nah, sekian dari materi saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, dan hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi saya ingatkan lagi, marilah kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita agar terhindar dari yang namanya bencana banjir dan bencana tanah longsor begitu. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.